warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau nggak jawabnya nggak kenceng nggak jadi baca puisi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Oke ya, perkenalkan nama saya SP Puguh Tomo. Kalau di Facebook namanya Jagat Kahyangan. Ya, nanti coba di yang punya Facebook ya. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Hocim selaku pengelola Rumah Balada Indonesia Banten yang telah menyediakan waktu untuk bersenggama ya Pak Jody ya. Sahabat-sahabat Pak Usnawi itu pelukis ya, nanti kalau mau belajar lukis sama Pak Usnawi ya gratis ya Pak Usnawi ya, galeriku ya. Oke, langsung saja. Puisi yang akan saya bacakan adalah karya W.S. Rendra yang berjudul Kesaksian Akhir Abad ya. Nah, puisi ini ditulis oleh beliau almarhum W.S. Rendra itu di Candi Cetha 31 Desember 1999 sampai Balikpapan 6 November 2000. Bayangkan sebuah puisi ditulis selama 1 tahun, dari tahun 99 sampai 2000. Tempatnya pun dari Candi Cetha sampai Balikpapan. Bayangkan. Nah, sebelum saya bacakan, saya minta kerelaan kepada para hadirin semua untuk hening sejenak mendoakan Bapak W.S. Rendra ini yang telah almarhum supaya arwahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta Al-Fatihahnya sebentar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Kesaksian Akhir Abad karya W.S. Rendra. Ratap tangis menerpa pintu kalbu. Bau air darah mengganggu tidur malam. Oh, tikar tafakur. Oh, bau sungai Tohor yang kotor. Bagaimana aku akan bisa membaca keadaan di atas atap kesepian nalar pikiran yang digalaukan oleh lampu-lampu kota yang bertengkar dengan malam. Aku menyerukan namamu, wahai para leluhur Nusantara. Oh Sanjaya, leluhur dari kebudayaan tanah. Oh Purnawarman, leluhur dari kebudayaan air. Kedua wangsamu telah mampu mempersekutukan budaya tanah dan budaya air. Tanah,
air. Oh, Resi Kuturan, Resi Nirarta, membubu tampan penuh kedamaian. Telah kamu ajarkan tatanan hidup yang aneka dan sejahtera yang dijaga oleh Dewan Hukum Adat. Oh, bagaimana? Aku bisa mengerti bahasa bising dari bangsaku. Oh, kacau lalico, bintang cemerlang tanah uki, negarawan yang pintar dan bijaksana. Telah kamu ajarkan aturan permainan di dalam benturan-benturan keinginan yang berbagai ragam di dalam kehidupan. Ada dia itu nontonnya dari bicara, rapang, dan wari. Oh, lihatlah, bingung. wajah-wajah berdarah dari rahim yang diperkosa muncul dari puing-puing tatanan hidup yang porak-porak. Kejahatan kasat mata, tertawa tanpa pengadilan. Kekuasaan kekerasan, berak dan berdahak di atas bendera kebangsaan. Oh, Tapi abang udah bilang mau ada anak cucuku di zaman sibernet. kemarin waktu rapat itu. Bagaimana akan kalian baca prasasti dan zaman kali? Tapi nggak datang. Apakah kami akan mampu menjadi ilham kesimpulan? Ataukah justru kami yang menjadi sumber masalah di dalam kehidupan? Di sini tuh perlunya dihibur, bukan untuk mendengarkan. Dengan puisi ini, aku bersaksi bahwa rakyat Indonesia belum merdeka. Itu yang biasanya yang top 14. Ya itu ada. Kemarin juga top 40. Kemarin sore. Rakyat yang tanpa hak hukum Oh, ini bukanlah rakyat merdeka. Hak hukum yang tidak dilindungi oleh lembaga pengadilan yang mandiri konsepnya gitu. adalah hukum yang ditulis di atas air. Seharusnya mereka harus terbuka. Kan Bagaimana rakyat bisa merdeka mereka juga ucapan bila polisi menjadi aparat pemerintah dan bukan menjadi aparat hukum yang seharusnya melindungi hak warga negara? itu yang paling jelek. Bagaimana rakyat bisa merdeka Ini Ben sih kemarin. bila birokrasi negara bukan menjadi aparat rakyat, melainkan menjadi aparat pemerintah yang berkuasa? Bagaimana rakyat bisa merdeka bila mereka dipasung, tidak boleh memilih secara langsung wakil-wakil mereka di Dewan Perwakilan, dan juga tidak boleh memilih secara langsung camat mereka, bupati, wali kota, gubernur, dan presiden mereka. Ini juga dana Dan partai-partai politik menganggap rakyat hanya abdi partai yang dinamakan masa politik partai, kaula partai, atau hamba partai. Bagaimana rakyat bisa merdeka bila pemerintah melecehkan perdagangan antar daerah dan mengembangkan merkantilis medandalis sehingga tega menekan kesejahteraan buruh, petani, nelayan, guru, dan serdadu berpangkat rendah? Bagaimana rakyat bisa merdeka bila provinsi-provinsi sekedar menjadi tanah jajan pemerintah pusat, tidak boleh mengatur ekonominya sendiri, tatanan hidupnya sendiri, dan juga keamanannya sendiri? berarti yang menghabiskan Ayam, serigala, macan, ataupun gajah, semuanya pegang pada wilayahnya masing-masing. Setiap orang juga ingin berdaulat di dalam rumah tangganya.
Setiap penduduk ingin berdaulat di dalam kampungnya, dan kehidupan berbangsa tidak perlu merusak daulat kedaerahan. Biar aja dia suruh ini. Hasrat berbangsa adalah naluri rakyat untuk menjalin ikatan daya cetak antar suku yang penuh keanekaan kehidupan dan memaklumkan wilayah pergaulan yang lebih luas untuk merdeka bersama. Salah serangan undang. Tetapi lihatlah selubung kabut saat ini. Penjajahan tatanan uang, penjajahan modal, penjajahan kekerasan senjata, dan penjajahan oleh partai-partai politik masih merajalela di dalam negara. Dengan puisi ini, aku bersaksi bahwa sampai saat puisi ini aku tanda tangani, para elit politik yang berkedudukan ataupun yang masih di jalan tidak pernah memperjuangkan sarana kemerdekaan rakyat. Mereka hanya rusuh dan gaduh memperjuangkan kedaulatan golongannya dan partainya sendiri. Mereka hanya bergulat untuk posisinya sendiri. Mereka tidak peduli pada posisi rakyat. Mereka tidak peduli pada posisi hukum, tidak peduli pada posisi polisi ataupun posisi birokrasi. Dengan picik mereka akan mendaur ulang malapetaka bangsa dan negara yang pernah terjadi. Indonesia, Indonesia. Negara telah kehilangan makna. Rakyat sudah dirusak asas tatanan hidupnya. Berarti sudah dirusak dasar peradabannya. Dan akibatnya dirusak pula kemanusiaannya. Maka sekarang negara tinggal menjadi peta. Itu pun peta yang telah lusuh dan hampir sobek pula. Pendangkalan kehidupan berbangsa telah terjadi. Tata nilai rancu, dusta, pencurian, penjarahan, dan kekerasan halal. Manusia sekedar semak belukar yang gampang kacau dan bakar. Paket-paket umum pancingan yang murah dijajakan. Penalaran amarah yang salah mendorong rakyat terpecah belah. Negara tidak mungkin dikembali dibutuhkan tanpa rakyatnya dimanusiakan. Dan manusia tak mungkin menjadi manusia tanpa dihidupkan hati nuraninya. Sulit emang kita. Hati nurani Jadi kita pengen adalah hakim adil untuk diri kita sendiri. Lagi perjamuan. Hati nurani adalah sendi dari kesadaran akan kemerdekaan pribadi. Dengan puisi ini, aku bersaksi bahwa hati nurani itu meski dibakar, tidak akan pernah bisa menjadi api. Hati nurani senantiasa bersemi, mesti sudah ditebang, putus di batang. Begitulah fitrah manusia, ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih W.S. Rendra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.